Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Hari ini bila Allah mentakdirkannya adalah hari terakhir untuk kajian Hilyah Thalibil Ilmi sebelum Ramadan. Artinya masih ada sebenarnya minggu depan. Tapi saya dapat informasi bahwa minggu depan ada Ustadz Irwandi Tarmizi datang ke Balikpapan. Saya baca juga judul kajiannya, Riba dan Gharar pada Bisnis Online. Saya kira ini juga bagus untuk diikuti. Maka saya ajak antum semua, khususnya minggu depan kajian di Ustadz Irwandi. Tapi qadarullah nggak di sini. Saya minta panitianya kalau bisa di BDI aja, jadi bisa seperti yang lalu. Tapi melihat waktu Ustadz Anas Burhanuddin tempatnya saja sudah nggak cukup, ya, maka diadakan oleh panitia di Istiqomah. Maka minggu depan kemungkinan kajiannya sudah, kajian Hilyah tidak ada. Dan setelah itu kita masuk Ramadan. Maka kalau Allah mengizinkan, maka kita akan ketemu lagi di kajian ini mungkin di bulan Syawal, di atas tanggal 15, di atas tanggal 15 Juli. Adapun minggu depan saya sendiri ingin juga menghadiri kajian Ustadz Irwandi, dan kalau bisa antum juga datang ke sana. Kalau melihat buku ini, maka harusnya malam ini kita masuk di bab kedua atau pasal kedua, halaman 27, metode belajar. Tapi kalau saya lihat lagi, bab ini cukup panjang. Kalau kita bahas sekarang sementara minggu depan sudah tidak ada kajian, maka jadi menggantung. Maka saya pikir bab ini tidak saya akan bahas. Tapi mari kita ulang dulu yang pernah kita bahas dari buku ini sejak kita mulai kajian Hilyah Thalibil Ilmi, mulai dari halaman 5. Saya ulang tapi hanya cepat saja, sekedar mengingatkan apa-apa yang sudah pernah kita pelajari. Pasal pertama, di antara adab-adab penuntut ilmu, bahwa dia ingat bahwasanya ilmu itu adalah ibadah. Maka karena dia adalah ibadah, maka seseorang tidak boleh menuntut ilmu kecuali dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di halaman 9, hendaklah seseorang yang menuntut ilmu dia mengikuti jalannya para salafus saleh, yaitu para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam beragama. Dan saya sudah jelaskan hal ini, tidak mungkin dipanjang lebarkan lagi dalam kajian terakhir ini. Nah, tapi insya Allah bila tidak ada halangan, di bulan Ramadan saya akan ngisi kajian 10 hari pertama bulan Ramadan di Masjid Nasa'i. Judulnya adalah Tata Cara Bermanhaj yang Benar dalam Beragama. Atau di dalam kajian tersebut saya ingin memperkenalkan apa itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insya Allah pembahasan salafus salih ini akan dibahas di buku tersebut di 10 hari pertama bulan Ramadan, insya Allah. Yang ketiga, senantiasa takut kepada Allah. Yang keempat, selalu menjaga sifat muraqabah, yaitu menjaga diri atau merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Seorang penuntut ilmu yang kelima haruslah rendah hati dan tidak sombong, khususnya manakala dia sudah lama belajar dan sedikit demi sedikit banyak ilmu yang dia dapat. Yang keenam, seorang penuntut ilmu hendaklah qanaah, artinya merasa dirinya cukup dengan apa yang diberikan Allah. Tapi kalau dia kaya maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada maka hendaknya tidak memaksakan diri untuk punya apa yang manusia punya. Zuhud, yaitu mencukupkan diri dengan apa-apa yang bermanfaat bagi akhirat dan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Yang ketujuh, berhias diri dengan keindahan ilmu. Yang kedelapan, sopan. Yang kesembilan, jiwa kesatria. Di antaranya adalah mudah mengakui kesalahan. Yang ke-10, menjauhi kemewahan. Yang ke-11, menghindari forum yang sia-sia. 12, menghindari kekacauan. 13, berlaku lemah lembut. Yang ke-14,
perhatian dengan lingkungan sekitar, perhatian dengan orang di sekitar yang berbicara. Kalau orang berbicara dengan kita, maka kita perhatikan. Kemudian yang terakhir adalah tekun dan teliti dalam belajar. Insya Allah, bila Allah mengizinkan kita untuk bertemu kembali di kajian ini, kita akan lanjutkan metode belajar setelah Ramadan nanti. Dan ini adalah masalah yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Saya katakan, saya bertemu dengan banyak orang yang ngaji puluhan tahun, 20 tahun, 11 tahun. Tapi mereka terus awam. Artinya tidak bisa menguasai ilmu dengan penguasaan yang benar. Saya banyak bertemu dengan ummahat yang sekarang saya isi kajian mereka. Waktu saya main kelereng, zaman main kelereng tahun-tahun 90, berarti kalau anggaplah itu tahun 94, berarti sudah 23 tahun ya? Ya sudah 20 tahun lebih. Tapi kalau ditanya masalah-masalah rinci tentang agama, mereka nggak ngerti. Padahal zaman kita kecil, mereka sudah belajar. Kita masih anak-anak, ibu-ibu ini sudah belajar. Sekarang kalau kita tanya, apa dalilnya ini bu, apa dalilnya ini bu, semuanya nggak bisa. Kenapa? Karena salah dalam metode belajarnya. Kita dapati ikhwan-ikhwan yang ngaji sudah 10 tahun. Saya kira 5 tahun cukuplah untuk jadi contoh. 5 tahun. Tapi hal-hal yang sifatnya mendasar dalam masalah agama dia nggak tahu. Saya pikir ini karena metode belajar yang salah. Entah salah gurunya, entah salah muridnya, entah salah bukunya, entah bagaimana caranya dia kok bisa aja gitu. Sementara saya pribadi, kalau saya pribadi mentargetkan 2 tahun itu sudah harus bisa minimal muyasar. Kitab muyasar. Karena setahun pertama sudah harus bisa baca Quran. Setahun berikutnya sudah ikut kelas bahasa Arab. Setahun berikutnya belajar ilmu-ilmu usul. Saya kira 3 tahun, 4 tahun untuk orang-orang di kalangan kita di Balikpapan yang banyaknya pekerja. 5 tahun itu harusnya sudah banyak yang diketahui. Bahkan kalau bisa sudah bisa ceramah. Minimal ceramah tarawih. Nggak usah ceramah gini, ceramah tarawih minimal. Diutus antum pergi ke kilo berapa, antum pergi ke Manggar, antum pergi ke Samboja. Ini duitnya. Saya dulu punya program itu. Tadinya saya banyak syekh di Saudi yang bilang gini, "Mufli, kamu butuh apa? Kasih duit." Saya dulu pernah bilang gini, saya mau bikin kelas tadribut du'a, isinya calon-calon dai muda-muda. Saya mau bina mereka. Nanti syekh kita kirim mereka untuk dakwah di sana sini. Misalnya di kajian tarawih, di khutbah Jumat. Nanti duitnya kita kasih buat transport mereka. Tapi sejak saya pulang tahun 2014 sampai 2017 belum bisa saya wujudkan. Kecuali mungkin 1-2 orang yang saya bisa percayakan untuk mengajar tahsil Quran. Begitu. Ya saya berharap kalau kita nanti belajar metodologinya, insya Allah ini semoga tidak kejadian pada diri antum. Antum ngaji sejak tahun berapa? Tahun kemarin, 2016. Artinya mau belajar sunnah baru setahun atau kurang. Saya katakan harusnya 3 tahun ke depan antum sudah harus bisa ini sudah bisa. Asalkan tahu metodenya. Dan insya Allah akan kita bahas itu nanti setelah Ramadan. Maka pada kesempatan hari ini saya akan isi dengan kertas yang banyak ini dari antum semua, kertas tanya jawab. Ustadz, ketika manusia nanti dibangkitkan di hari kiamat atau pada mahsyar, apakah beserta jasadnya ataukah ruhnya saja? Jawabannya ruhnya bersama jasadnya. Ditunjukkan dengan dalil yang banyak. Misalnya hadis tentang isbat, ma asfala minal ka'bayn fa finnar. Sarung atau apa yang melewati dari mata kaki, khususnya untuk laki-laki, maka tempatnya ada di neraka. Disebutkan anggota tubuhnya. Ini menunjukkan bahwasanya dia dibangkitkan bersama jasadnya. Contoh yang lain misalnya hadis wudu. Rasulullah SAW mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terbasuh manakala wudu.
Disebutkan anggota tubuhnya, ini menunjukkan bahwa kita nanti dibangkitkan di hari kiamat dengan jasadnya, bukan cuma ruhnya saja. Dan yang disiksa adalah, kalau seandainya disiksa, maka roh bersama jasad. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita di hari kiamat dan dimasukkannya ke dalam surga-Nya, insyaallah. Ustaz, apakah termasuk riya jika kita memakai minyak wangi dengan niat untuk dihirup sendiri atau orang lain? Saya kira nggak ada orang pakai parfum kecuali memang untuk dicium untuk diri sendiri dan orang di sekitarnya supaya tidak kebauan. Ini insya Allah bukan riya, tapi konsekuensi dari pakai parfum. Apakah imam wajib untuk mengingatkan jamaah untuk merapatkan shaf? Disyariatkan iya. Apakah diwajibkan? Wallahu a'lam, sepertinya tidak. Minimal ada khilaf di antara para ulama, antara yang mengatakan wajib dan yang mengatakan sunnah. Ada di antara ulama yang menyebutkan bahwa kebiasaan imam mengucapkan istawu, sawu sufufakum, itu yang afdol adalah tidak dirutinkan, tetapi diucapkan sekali-sekali. Dengan konsekuensi, dia harus menjelaskan kewajiban untuk merapatkan shaf bagi makmum, entah sebelum sholat, entah sesudah sholat. Adapun makmum sendiri, memang ketika imam mengatakan sawu sufufakum, rapatkan, luruskan shaf kalian, maka ini menunjukkan wajibnya seseorang untuk merapatkan shaf. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dalam kitabnya Sholatul Mu'min. Ringkasnya, wajibkah imam bilang sawu sufufakum? Jawabannya, wallahu a'lam, ada khilaf di antara para ulama, antara yang mengatakan wajib dan sunnah. Yang penting dia disyariatkan. Dan ada baiknya imam kadang-kadang menjelaskan kepada makmum tentang kewajiban merapatkan shaf. Adapun makmum wajib merapatkan shaf. Pertanyaan kedua menarik. Apakah batasan merapatkan shaf kaki atau bahu? Jawabannya, kalau mengikuti hadis Anas bin Malik, adalah kaki dan bahu. Kata Anas bin Malik, kami merapatkan tumit-tumit dan pundak-pundak. Maka seseorang ketika dia merapatkan, dia rapatkan bukan cuma kakinya tapi juga bahunya. Hanya saja, apakah rapat itu rapat tempel atau rapatnya rapat dekat? Ada khilaf ulama. Coba bangkit berdua, antum berdua. Ini dia mau bangkit merapatkan shaf. Maka yang dia tempelkan adalah pundaknya dengan kakinya. Sebagian jamaah pisah, coba pisah. Pisah. Kayak cerai gitu loh. Nah, mereka berpisah, maka ini ada khilaf ulama. Apakah boleh atau tidak? Kalau yang nempel jelaslah. Nah, apakah kalau dipisah begini termasuk merapatkan atau tidak? Ada khilaf ulama, karena sebagian ulama mengatakan rapat itu rapat tempel, ada yang mengatakan rapat itu dekat, dan ini cukup dah dekat. Cuma agak jauhan. Nah, ada sebagian orang yang jauh. Nah, ada pun yang jauh, maka ini tidak ada sunnahnya. Bahkan ini menyelisihi sunnah. Seperti sebagian orang yang mereka mengikuti sajadah masjid yang memang sajadahnya besar-besar, sehingga jarak satu dengan yang lainnya terlalu jauh. Bahkan ada sebagian orang yang "Mari Pak, dekat-dekat." Dia bilang, "Enggak, panas." Dan ini menyelisih sunnah. Yang benar adalah merapatkan. Hanya saja tempel atau tidak, itu yang menjadi masalah. Dulu waktu saya masih di Saudi, saya pernah sholat di sebelahnya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Karena saya agak penasaran, bukan kepengen nempel, karena beliau biasa-biasa saja. Maksud saya manusia biasa. Nempel dengan kulit beliau itu tidak ada barokahnya. Ya hanya ulama tapi manusia biasa. Sekadar menempel nggak ada barokah. Tapi saya penasaran,
Karena beberapa kali saya lihat beliau kok sholat nggak nempel kakinya. Maka suatu ketika akhirnya saya duduk di sebelah beliau. Kemudian ketika iqamat saya langsung nyasar ke sebelahnya. Waktu imamnya berbalik, dia kasih kode. Gitu, gini. Maksudnya geser dikit kayaknya gitu. Maka saya disuruh geser, saya lihat gitu, maka saya pun geser sedikit. Dan saya pun sholat tidak menempel dengan Syekh Fauzan. Tapi hanya dekat saja, tapi kakinya tidak nempel. Sementara kita di Indonesia ini kan nempel gitu ya. Dan saya baru pahami dari murid-muridnya bahwa Syekh Shalih Fauzan itu karena beliau tua, maka beliau kalau mau duduk tahiyat, kakinya tidak bisa nekuk kayak kita, tapi agak nyelonjor ke samping. Kalau kita terlalu nempel, nanti mendesak kaki beliau. Maka dari sini saya bisa simpulkan bahwa di antara para ulama ada yang membolehkan seseorang untuk tidak nempel apabila memang dia butuhkan space agak besar, misalnya karena kakinya sakit. Atau dirinya memang butuh soft agak besar, misalnya badannya gemuk. Dan kalau antum sholat di masjid-masjid umum, tidak usah terlalu dipaksa. Tidak usah terlalu maksa. Dekat. Sini, dekat. Dan saya pernah dapatkan ini. Ya, saya saksikan sendiri dengan mata saya. Waktu saya ngisi di Palu. Pas ngisi di Palu, kami sholat subuh di masjid umum. Seperti ini kan, muadzinnya di depan. Setelah itu dia mundur. Nah, kemudian ikhwan yang di sebelahnya bilang, sini pak. Ya, maju dikit. Tidak kesini dikit, kiri. Ya. Agak mundur dikit. Ya. Saya sudah tepuk pahanya. Maksudnya tidak usah terlalu diatur. Apalagi ini kita cuma numpang masjid. Gitu. Dan kita sudah lihat ini suasana ini pasti masjid umum. Maju. Ya, dekat pak. Ya. Ini kan pak ya. Kayak tukang parkir. Ya. Dan betul imamnya Allahu Akbar. Apa muadzin itu? Kan muadzinnya kira-kira mungkin umur 50. Allahu Akbar. Marah dia sudah. Sami Allahu Akbar. Kedengaran suaranya sudah. Pak, ini kelihatan orang panas ini pasti. Ya. Sampai waktu kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Orang amin. Yang lain amin. Dia amin. Setelah salam, waktu imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru salam yang satu, baru yang kedua orang itu sudah mundur. Saya bilang, lihat aja sebentar ini kan. Dan betul, setelah salam yang kedua, muazzinnya yang bapak-bapak itu panggil, sini kamu. Saya itu tidak suka kalau diatur-atur begitu. Apa kamu kanan kiri kanan kiri. Marah dia dan satu masjid melihatin mereka. Kamu katanya, saya tahu kamu pasti jamaah tabligh kan. Tuh kan Pak, saya ini al-hayat tahu. Terus apa namanya? Berapa aja Pak, minta maaf. Saya ini orang Bugis. Ya memangnya kenapa gitu ya? Akhirnya dia agak reda waktu dia bilang, saya ini orang Bugis, tapi istri saya orang Palu. Baru ada ikhwan yang bilang, oh berarti bapak bisa dua bahasa dong? Iyalah. Baru mulai lama-lama reda, ya mohon maaf ya Pak. Baru bapaknya bilang, iya mungkin saya salah juga kali ya. Mohon maaf juga yang saya marah-marah begini katanya. Tapi maksud saya, itu jangan diulangi. Antum kalau masih umum, orang antum sudah dia tidak mau rapat, sudah jangan dikejar kakinya. Kejar kakinya. Namun harus kejar lagi, berangkang nanti itu. Dan ada kejadian yang betul-betul diketok kakinya Pak, pakai tumit. Karena nempel terus, lari dia. Nempel lagi, lari kakinya. Nempel lagi, jengkel bapaknya, injak kakinya pakai tumit. Maka tidak usah terlalu mengejar kakinya. Ustadz awal kajian tadi Ustadz sempat sebut
6 pengorbanan agar mendapatkan ilmu dari Imam Syafi'i. Apa saja yang 6 itu? Saya sudah sebutkan cuma 3 ya. Yang 6 itu adalah, ada yang tahu? Yang 6 itu adalah 1, kecerdasan. Zakat, kecerdasan. Atau az-zakat. Maka memang orang masih akan sangat mudah menerima ilmu kalau memang dia pintar. Ya. Maka di sekitaran UGM, ini Hendra termasuk yang jadi saksi. Di sekitaran UGM itu lebih banyak kajian sunnah dibandingkan sekitaran UII. UII kampus saya. UGM sih dulu kampus saya juga, tapi saya keluar dari situ. UGM itu lebih banyak orang kajian sunnah. Kenapa? Secara umum orang kalau masuk UGM kan biasanya pintar-pintar. Maka memang kajian sunnah sangat bisa diterima oleh orang yang punya kecerdasan. Ya. Dibandingkan UII yang memang sebenarnya universitas Islam. Dan kampus saya terakhir adalah di UII. Nah, saya katakan bahwa bukan berarti misalnya orang di UGM pasti lebih pintar daripada UII, enggak juga. Ya. Tapi maksud saya orang yang cerdas itu biasanya untuk menerima ilmu mudah. Yang kedua adalah hirs atau kesungguh-sungguhan. Semangat. Misalnya sebagian saya lihat muda-muda ini semangat-semangat. Saya baru datang mereka sudah duduk di soft terdepan. Maka kalau di sebagian masjid saya wanti-wanti, antum kalau mau duduk soft terdepan tapi kanan kiri aja, jangan di belakangnya imam. Apalagi kalau masjid itu kita cuma numpang saja. Yang ketiga, kesungguh-sungguhan, al-ijtihad. 1 tadi apa? Kecerdasan. 2, semangat. 3, kesungguh-sungguhan. Ini kunci ketiga ini antum tidak akan bisa bahasa Arab kalau nomor 3 itu tidak punya. Antum mau kuasai ilmu, antum perlu kuasai bahasa Arab. Tapi bahasa Arab tidak akan bisa kalau nggak ada yang nomor 3. Kesungguh-sungguhan. Ustadznya kasih PR, antum harus datang pertemuan berikutnya dengan PR-nya. Ya. Maka saya katakan sudah banyak ustadz di Balikpapan ini bergonta-ganti murid, tidak ada yang tamat bukunya. Ya. Dulu ada Ustadz Abu Umar bikin nggak selesai. Ada Ustadz Nadif bikin di beberapa tempat nggak selesai. Ustadz Zulfadli bikin di beberapa tempat nggak selesai. Kenapa? Karena saya tanya-tanya, memang muridnya kalau datang dikasih PR nggak ngerjain. Bahkan sebagian mereka ada yang tidak pernah nyatat, nanti kalau sudah selesai bubar baru dia pakai HP-nya, dia foto itu papan tulis. Dia bilang nanti diulang. Sampai pertemuan berikutnya tidak dibaca juga. Ya jadi cuma menuhin memori HP saja. Yang keempat, duit, biaya. Yang kelima, berteman dengan ustaz, berteman dengan guru. Memang agak beda orang yang belajar, yang dia dengan gurunya cukup akrab dengan yang tidak kenal gurunya, yang gurunya pun tidak kenal dia. Maka perlu juga kenal-kenalan sama guru. Ustaz, di mana? Di sini. Ayo kita makan kemana gitu ya. Supaya apa? Ada kedekatan. Apalagi itu yang jomblo-jomblo, itu mau cari kan, nah, harus nyogok ustadznya dulu kadang-kadang. Yang keenam, tulu zaman, panjangnya waktu. Panjangnya waktu. Maka tidak ada yang namanya orang dapat ilmu kalau waktunya cuma sebentar. Antum bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengajar bab haid nifas 7 tahun. Bab haid nifas tok 7 tahun. Apalagi antum mau belajar semua. Ya. Maka tidak ada orang dapat ilmu setahun sudah dapat semuanya. Memang butuh kesabaran. Sedikit. Bagaimana hukumnya mengambil uang zakat dari pekerja atau karyawan rokok, bank, asuransi? Jawabannya, kalau dia menyetor nggak apa-apa, antum terima saja. Ya, antum terima saja sambil dinasihati.
bilang pekerjaannya adalah pekerjaan riba. Pekerjaannya adalah pekerjaan riba, dan pekerjaan riba uangnya haram. Kemarin saya buka tabungan di salah satu bank konvensional karena kebutuhan. Terus ditanya pekerjaannya apa Pak? Apa ya? Jual keripik Mbak. Oh, jual keripik buka tabungan. Punya PWP apa segala lah. Akhirnya saya bilang sebenarnya sih kegiatan utama saya dakwah. Oh iya saya paham kok Pak. Sekalian saya mau curhat. Malah Mbaknya jadi curhat. Tapi ada istri saya lah ya. Curhat Mbaknya. Saya dengar-dengar katanya kerjaan di bank itu riba ya Pak ya. Mumpung dia ngomong, kita nasihatin sekali. Iya Mbak, riba. Riba tuh gini Mbak, ini. Saya mau cari kerja yang lain. Dia nggak cari. Maksud saya sih, sebenarnya nggak usah kerja gitu. Nah, jika kita menjual rumah, kemudian si pembeli sudah sepakat dengan harganya, tapi tidak bisa membayar total semuanya, dia bayar separuh dulu, dan selebihnya dia pakai sertifikat rumah kita untuk dia ambil kredit di bank. Boleh tidak? Haram. Apa hukumnya datang ke majelis yang ustadznya suka mentahdir? Ini nanti akan saya bahas di insya Allah di kajian subuh Ramadan yang 10 hari ini. Karena pembahasan ini pembahasan manhaj. Bagaimana dengan ustadz yang menghalalkan demo? Apakah bisa kita ambil ilmunya? Ini juga insya Allah akan saya bahas nanti di kajian di bulan Ramadan. Di dalam sosial media banyak postingan yang isinya baik, quote, nasihat, tapi ada kalimat yang mengandung sindiran atau menyinggung orang yang membacanya. Apakah dibolehkan? Tergantung. Kalau isinya nasihat biasanya memang isinya selalu menyinggung, selalu. Nasihat begini, sholatlah. Pasti ada yang tersinggung. Siapa yang nggak sholat? Siapa yang tersinggung? Nggak sholat. Hendaknya setiap orang bangun sholat subuh. Siapa yang tersinggung? Ya berarti nggak ada yang tidak tersinggung kalau isinya nasihat. Tapi kalau maksudnya sindiran-sindiran yang sifatnya misalnya masalah pribadi, maka itu jangan. Tapi kalau nasihat, saya kira nasihat umum nggak masalah. Dan nasihat mesti ada yang tersinggung. Menurut hadis yang sahih bahwa seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan ikan yang berada dalam air. Betul. Kata Rasulullah SAW, Innal alima la yastaghfirullahu man fis samai wal ard hatta al-hitani fil ma. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di laut pun memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Semoga Allah mengampuni kita. Apakah semua majelis ilmu juga sama? Bagaimana dengan majelis yang terdapat riba dan tahdir di dalamnya? Ini nanti insya Allah di kajian subuh Ramadan. Atau saya bahas nanti kalau ada waktu. Sini. Apakah ayah tiri termasuk mahram istri saya? Apakah ayah tiri saya termasuk mahram istri saya? Ada ibu-ibu punya anak laki-laki. Ibu-ibu ini nikah dengan laki-laki ya. Anak laki-lakinya nikah sama perempuan. Apakah itu suaminya ibu adalah mahram untuk istrinya anaknya? Jawabannya tidak. Dia bukan mahram, maka dia wajib untuk berhijab. Istrinya si anak ini wajib untuk berhijab di hadapan suami ibu mertua. Itu bukan bapak mertua, tapi itu suami ibu mertua. Beda kan ya? Seperti istrinya om. Yang om itu, yang paman itu, yang nasab itu omnya. Istrinya jangan bilang tante, tapi itu bilang istri om. Supaya antum ingat-ingat yang mana yang mahram, mana yang bukan. Antum punya tante kandung. Tante kandung untuk menikah dengan laki-laki, maka jangan bilang itu paman, tapi bilang itu suaminya bibi.
Ya. Maka ini suaminya ibu mertua itu bukan mahram. Karena tidak ada sebab mahram di situ. Sebab mahram cuma 3. Persusuan, nggak nyambung. Nasab, dia bukan nasab. Pernikahan yang dimaksud adalah siapa yang nikah, nah turunan langsungnya. Nah ini kan si menantu dengan si ini kan si suami ibu mertua ini kan memang nggak ada hubungannya. Maka dia bukan mahram. Paham? Kalau paham bilang paham. Paham? Seperti ini juga. Ani punya anak perempuan. Tono punya anak laki-laki. Mereka masing-masing sudah bercerai dengan pasangannya masing-masing. Ani dan Tono nikah. Maka anak perempuannya Ani dengan anak laki-lakinya Tono itu juga bukan mahram. Boleh menikah juga. Maka boleh bikin pernikahan pelaminannya 2. Bapak dengan mama, anak dengan anak. Paham? Ibu tiri saya, apakah mahram? Ibu tiri berarti istrinya bapak. Istrinya bapak adalah mahram dengan semata-mata akad. Dengan sekedar sah, maka langsung jadi mahram selama-lamanya. Ada ayat yang berbunyi, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innaha sedihat mana? Ulangi, ayatnya berbunyi wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kalian nikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Dengan semata-mata akad dia sudah jadi mahram. Bahkan ada sahabat Nabi SAW, dia bilang begini, saya bertemu dengan paman saya membawa seperti semacam tombak. Ya. Lalu saya tanya dia, paman mau kemana? Paman saya mengatakan, saya diutus Nabi untuk memenggal leher si fulan yang telah menikahi istri bapaknya. Dari sini para ulama menyebutkan kalau ada orang nikahi istri bapaknya, maka hukumnya adalah dibunuh. Tapi jangan antum yang bunuh. Ini berlaku bagi ulil amri. Karena Nabi mengutus utusannya. Nabi ulil amrinya. Maka tidak boleh. Kita bunuh, ayo bunuh. Orang kampung bunuh. Itu yang melakukannya adalah ulil amri. Bukan rakyat biasa. Apakah ada lafaz setelah apakah ada bacaan atau lafaz ketika iqamat? Iya. Sunnah untuk menjawab iqamat. Yang ada catatan adalah kalau muadzinnya bilang qad qamatis shalah, kita bilang apa? Ada lafaz yang disebutkan dalam sebagian buku fikih, aqama Allahu adamaha, tapi ini lafaz yang tidak ada dalilnya. Maka muadzin bilang qad qamatis shalah, kita bilang qad qamatis shalah. Setelahnya tidak ada bacaan apa-apa. Bagaimana membedakan antara tasyabbuh dengan orang kafir? Karena kadang sulit membedakannya dengan kegiatan yang hukumnya mubah. Begini, menyerupai orang kafir atau disebut dengan tasyabbuh, standarnya adalah ada sesuatu yang kalau dilakukan atau dipakai maka itu adalah mirip orang kafir, maka dia tasyabbuh. Berarti sesuatu, kegiatan, benda, barang, pakaian, model rambut yang sudah dikenal itu punya orang kafir, maka dia dikatakan tasyabbuh dengan orang kafir. Dan ini dilarang. Rasulullah mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia seperti mereka. Tapi kalau ada sesuatu yang mirip-mirip orang kafir, tapi di negeri muslim sudah tersebar dan bahkan sudah menjadi bagian dari orang muslim, maka sudah tidak bisa lagi dikatakan tasyabbuh. Contoh, perayaan ulang tahun. Itu para ulama bilang itu adalah tasyabbuh bil kufar, tasyabbuh dengan orang kafir. Karena tidak ada yang merayakannya di awal-awal kecuali adalah orang-orang kafir
dan orang-orang yang memang jahil terhadap agama. Maka perayaan apa tadi saya bilang? Ulang tahun, maka dia adalah tasyabuh bil kufar, berarti haram. Perayaan Valentine. Ada kok orang Islam yang merayakannya? Iya, orang-orang Islam yang jahil. Dan tidak ada orang berilmu sama sekali yang yang merayakannya. Maka dia tasyabuh bil kufar. Contoh yang bukan tasyabuh bil kufar tapi mirip-mirip adalah pakai dasi. Pakai dasi itu memang tidak dilakukan oleh kaum muslimin di zaman dahulu. Itu orang-orang kafir. Belakangan bergeser peradaban, banyak kaum muslimin yang sekarang memakai dasi meskipun dari kalangan berilmunya. Maka ini insya Allah tidak mengapa. Contoh yang lain, pakai jas. Ya. Kaum muslimin tahunya sebenarnya pakai gamis. Tapi kemudian bergeser sehingga kaum muslimin meskipun juga dari kalangan orang berilmunya kadang-kadang pakai jas. Maka jas tidak bisa dihukumi tasyabuh bil kufar. Koko itu nggak bisa dibilang tasyabuh bil kufar. Meskipun namanya nama Cina, koko, ya kan? Kenapa dia makan koko? Karena aslinya kerah ini pakaian orang Cina. Di negeri kita sudah bergeser, kaum muslimin lebih banyak memakainya. Bahkan kita kalau lihat orang Cina pakai begini kita bilang Cina Muslim, kan? Ya benar. Maka insya Allah pakai koko bukan tasyabuh bil kufar. Apakah Ustadz Fulan termasuk Ustadz Salafi? Nanti aja. Ustadz bapak saya ikut ormas namanya H bintang I. Saya bingung harus bagaimana. Nanti antum ikuti kajian 10 hari pertama bulan Ramadan, kajian subuh di Nasai, nanti insya Allah antum tahu. Ustadz mohon penjelasannya mengenai hukum isbal pada kemeja lengan panjang. Ada hadis disebutkan Rasulullah SAW mengatakan al-isbal fil qamisi wal izari wal imamati. Hukum isbal itu berlaku pada gamis, maksudnya pergelangan tangan, baju, kemudian sarung, kemudian imamah, penutup kepala. Maka Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menjulurkannya lebih dari batasannya, maka di hari kiamat Allah tidak akan melihat dirinya. Maka yang namanya isbal itu juga berlaku pada tangan. Ya. Tidak hanya berlaku pada celana. Seberapa batasannya? Rasulullah SAW disebutkan pergelangan tangan beliau, bajunya itu sampai lengan bajunya ujungnya sampai pada pergelangannya beliau. Maka kalau antum pakai baju lengan panjang, maka coba dilihat-lihat. Kalau sudah melebihi lengan panjang dan melebihi tempat pergelangan tangan, tempat antum pegang pakai jam tangan, maka dipotong. Bawa ke tukang jahit. Ya. Hanya saja wallahu a'lam, mungkin hukumnya tak seperti kalau isbal celana. Semoga Ustadz dan thalibul ilmi di masjid ini mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah. Dalam kondisi saat ini muncul ustadz-ustadz mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ini nanti aja ya. Ini pasti nanti ujungnya gitu juga. Ini sama ini. Bagaimana upaya thalibul ilmi seperti kami bisa memilah-milih dakwah yang sesuai Quran dan Sunnah? Nanti saya beritahukan di kajian Ramadan. Bocoran insya Allah bukunya gratis. Antum alhamdulillah terus kalau gratis. Bagaimana caranya saya khusyuk dalam sholat? Karena akhirnya tidak konsen dalam sholat. Cara khusyuk dalam sholat satu, pahami yang antum baca. Itu jelas. Antum tidak akan bisa khusyuk kalau tidak paham yang dibaca. Al-Fatihah nggak tahu maknanya. Gimana? Ihdinas shiratal mustaqim. Apa artinya ya? Oh pintar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hah? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya lihat banyak yang nggak bisa mengucap bibirnya.
Ini menunjukkan apa? Belum paham apa yang dibaca. Maka susah orang khusyuk kalau tidak paham apa yang dibaca. Satu, antum buka lagi Al-Quran, antum lihat lagi terjemahnya Al-Fatihah. Kalau bisa antum baca tafsir Al-Fatihah supaya khusyuk. Dua, persiapan. Ini sangat menentukan kekhusyuan sholat. Sebagian orang mau sholat tapi tak persiapan. Misal, masih keringatan pergi wudhu. Keringatan tambah wudhu itu nggak tambah dingin, tambah panas ya. Kalau Balikpapan saya kira gitu kan. Orang kalau habis mandi itu nggak semakin dingin, semakin panas keringatan kan. Maka dia sambil sholat keringatannya bercucuran. Harusnya persiapan. Jadi sebelum sholat, sebelum datang azan, antum sudah dinginkan badan. Contoh yang lain misalnya pakaiannya nggak siap, pakai celana yang ketat, nggak bawa sarung, masih pakai baju kaos. Itu contoh-contoh nggak persiapan yang bikin antum sholat nggak khusyuk. Contoh yang lain adalah lagi lapar. Sholat lapar insya Allah nggak khusyuk, bunyi-bunyi itu perutnya. Yang paling bagus adalah sebaiknya kalau memang lapar makan dulu. Tapi jangan selalu makan sebelum sholat lalu tertinggal selalu di belakang. Contoh yang lain adalah kalau memang kebelet BAB atau BAK buang dulu, baru kemudian pergi wudhu. Dan kalau antum punya kebiasaan itu, jangan di saat azan baru melakukannya, pasti terlambat. Sebagian orang ada yang bilang, saya ini setiap subuh mesti sakit perut. Dan baru bangunnya tapi pas azan. Makanya antum selalu tidak pernah hadir di masjid sholat subuh. Kesalahan antum. Harusnya kalau memang punya kebiasaan begitu, azan jam 5, mungkin antum 5 kurang 20 atau 5 kurang 30, antum harusnya sudah bangun. Sudah masuk WC. Supaya nanti waktu azan antum tidak baru mau kalang kabut. Akhirnya tidak sholat subuh di masjid. Itu diantara cara-caranya orang khusyuk dalam sholat. Oh iya, hentikan semua kegiatan-kegiatan duniawi beberapa saat sebelum sholat. Sebagian orang, saya pernah lihat di masjid ini seingat saya, sholat di sebelah saya. Saya intip, oh bukan di sini, di PLN. Sudah ikomat itu, dia masih chatting dan sempat terlihat saya chattingannya. Iya nanti belanjanya di sini, ini pembelanja. Pokoknya isinya bisnis. Sudah imamnya sudah sawu sufakum. Sawu sufufakum. Masih chatting dia. Setelah itu dia mulai matikan masuk kantongnya lagi. Waktu imamnya takbir, Allahu Akbar, kayaknya dia terlupa chattingannya, dia keluarkan lagi, chatting lagi sedikit lagi. Tunggu ya aku sholat dulu. Ini akhirnya apa? Nggak akan khusyuk sholat dulu. Maka mungkin 5 menit, 10 menit sebelumnya untuk hentikan kegiatan-kegiatan dunia supaya tenang. Saat terjadi kecelakaan kita mendapatkan uang santunan dari asuransi BUMN untuk bayar rumah sakit. Bolehkah kita ambil? Kita tidak ikut asuransi, tapi dikasih, insya Allah tidak masalah. Kalau dikasih ya. Ustadz, di depan halaman rumah ada kotoran kucing. Kucingnya itu milik tetangga, selalu buang kotorannya depan rumah, hampir tiap hari. Kadang-kadang anak melihat kucing mau siap-siap buang air, anak usir dan siram air. Apakah anak berdosa? Kalau siram air panas berdosa. Tapi mungkin mengusirnya, hus, nggak apa-apa. Ini dia bilang gini. Apa dia tadi? Apakah saya tegur saja pemiliknya? Saya pribadi, kalau di posisi antum, saya nggak akan tegur pemiliknya. Kenapa? Ini masalah kecil yang kalau diomongin tetangganya kadang-kadang jadi besar. Maka masalah kalau masih bisa kecil aja, nggak usah dibawa-bawa, nggak usah dipermasalahkan, nanti malah jadi berkelahi sama tetangga. Apalah gunanya? Hanya gara-gara kotoran kucing. Antum bersihkan, insya Allah berpahala. Bahkan kalau perlu antum sediakan tempat BAB-nya dia. Ustaz, bagaimana hukumnya makan sajian dari saudara yang bekerja di bank? Dan kita tahu dia tidak punya penghasilan selain menjadi pegawai bank. Apakah kita makan atau tinggalkan? Ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya sudah tahu, meskipun tahu dia dapatkan dari riba, tapi kita terimanya dengan halal, maka halal. Misalnya melalui jalan hadiah atau hibah atau jual beli. Dalilnya adalah
Nabi berjual beli dengan orang Yahudi dan orang Yahudi itu adalah pemakan riba. Ada yang mengatakan itu berlaku kalau dia tidak tahu penghasilannya dari riba atau bukan. Atau orang itu punya penghasilan riba tapi nggak tahu yang mana yang dikasih makan ke kitanya, maka tidak mengapa. Tapi kalau tahu pasti, misalnya sesuai dengan pertanyaan ini, dia tidak punya penghasilan lain kecuali sebagai pegawai bank, berarti penghasilan cuma itu. Maka apapun yang dia kasih insya Allah asalnya adalah dari riba, maka dijauhi. Pertanyaan masih banyak, waktu nggak cukup. Beberapa pertanyaan saya baca tapi jawabannya di kajian subuh Ramadan. Ustadz, bagaimana cara mendakwakan orang tua yang ikut tarekat sufi? Insya Allah di bulan Ramadan kajian subuh. Ustadz, saat daurah para akhwat nonton ustadznya melalui layar televisi, bolehkah? Saya jawab nanti di bulan Ramadan. Karena ini nanti jadi masalah besar bagi sebagian. Pokoknya ada sesuatunya lah. Apa hukumnya apabila tidak ada angsuran disuruh ambil permen? Boleh. Kalau antum rela boleh. Bakar. Kalau antum rela boleh. Kalau antum tidak rela maka dia harus kasih kembalian. Tidak boleh maksa. Ada tulisan, pertanyaan 2 lembar, cukup panjang, tulisannya semua sama, modelnya, berarti penulisnya sama. Karena lihat Arabnya juga sama, tulisan Indonesianya sama. Dan saya ajak yang bertanya ini untuk kajian subuh Ramadan. Asalkan antum bertanya ini dengan pertanyaan yang betul-betul ingin cari ilmu, saya yakin antum akan terluruskan. Benarkah kita tidak ikut manhaj salafi, keislaman kita akan rusak? Enggak, saya bilang. Tapi ada sesuatunya. Kalau itu tidak ikut manhaj salaf, pasti jatuh ke dalam bid'ah dan iya. Ini Ramadan jadinya. Benarkah manhaj salafi adalah yang paling baik, yang paling lurus? Paling itu menunjukkan ini dan itu semuanya sama. Ini ganteng, ini ganteng, ini ganteng. Yang paling ganteng yang ini. Berarti semuanya ganteng. Ya. Dan manhaj salaf itu bukan ini semuanya baik dan ini yang paling baik, bukan. Manhaj salaf adalah kewajiban antum untuk mengikutinya. Dia adalah kebenaran itu sendiri, dia itu sunnah sendiri, dia itulah Islam itu sendiri. Antum tidak mengikutinya, antum pasti jatuh ke dalam kebid'ahan. Ya. Dan saya bisa buktikan itu, tapi karena waktu kita tidak cukup, maka jadi susah menjawabnya. Yang bertanya ini, saya harap dia bisa ikut kajian subuh Ramadan. Antum pasti akan, kalau betul-betul bertanya dengan niat yang lurus, antum pasti akan tahu jawabannya. Apakah sunnah laki-laki buang air kecil jangan jongkok? Jawabannya mau jongkok mau berdiri sama saja. Yang penting tidak terkena najis ke badan atau celananya. Karena Nabi pernah bersolat, Nabi pernah buang air kecil berdiri. Ini menunjukkan bahwa buang air kecil berdiri sebenarnya tidak mengapa. Tapi yang paling bagus adalah mau berdiri mau jongkok yang mana yang meminimalisir najis. Kalau kita masuk ke bandara dan toiletnya adalah toilet duduk, maka kalau kita jongkok di situ rasanya ya antum bisa tahu lah ya. Yang mana yang mau duduk kah, mau berdiri kah, yang paling meminimalisir najis itu yang antum pilih. Dan antum lebih tahu bagaimana caranya. Kapan posisi telunjuk naik turun saat tahiyat? Mungkin maksudnya kapan menunjuk, kali gitu ya. Jawabannya boleh at-tahiyatu lillah langsung telunjuk dan boleh asyhadu an la ilaha illallah. Ini demo tadi buat kajian subuh. Ini bakar. Profesinya sebagai driver online, Gokar atau Uber. Penumpang ana seorang wanita, terkadang duduk di samping driver, kadang duduk di belakang. Nah, ini kalau jadi Gojeknya, maka duduknya adalah boncengan sama perempuan. Dan saya menamakan ini adalah pekerjaan paling mudah tapi paling menakutkan, yaitu paling takut kalau ketahuan. Dan saya ketemu di Jogja, ada ikhwan ngendap-ngendap gitu, rupanya dia Gojek, dia yang bonceng perempuan. Ya, dia segera menutup mukanya agar tidak kelihatan jenggotnya. Ya. Maka saya pun menamakannya pekerjaan mudah tapi paling menakutkan, yaitu takut ketahuan. Yang memberi pertanyaan atas nama pertanyaan dari WA tanggal 14 Mei bla bla bla, ini panjang kelamaan bacanya, antum nanya nanti setelah kajian.
Bagaimana sikap kita terhadap sholawatan ba'da sholat fardu sambil berdiri di masjid? Kita tahu itu tidak ada tuntunannya. Selama ini hanya pergi meninggalkan. Hingga muncul prasangkaan jamaah bahwa anak beraliran beda. Saya kira antum yang terlalu berprasangka juga. Sebenarnya orang di zaman ini mau ikut salaman keliling, gak salaman keliling, sebenarnya saya kira biasa-biasa saja. Orang berhak memilih. Saya rutin ngisi di Polda setiap Selasa. Dulu setiap Kamis. Dan sepanjang saya ngisi di sana, tidak pernah sekalipun saya ikut salaman keliling. Dan biasa-biasa saja. Cuma mungkin perlu juga ada triknya. Misal saya, pas imamnya sudah mau bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin, kan setelah ini pas dia bilang, Allahumma sholli, gitu kan? Antum kok salah juga. Pasti dia sudah Allahumma sholli. Maka jelang dia menutup, maka saya langsung sholat ba'diyah. Biasanya. Tapi saya katakan jamaah itu memang tidak ada tuntunannya. Nabi SAW sholat bersama para sahabat sekian tahun dan setiap harinya sholat 5 waktu. Belum pernah ada hadisnya, belum pernah ada dalilnya orang salaman keliling setelah sholat fardu. Apa bedanya mati syahid dengan mati husnul khotimah? Mati syahid itu diantara bentuk husnul khotimah. Mati syahid di medan perang. Ada juga mati karena melahirkan, mati karena tertimpa bangunan, mati karena tenggelam. Itu adalah mati dengan pahala mati syahid. Dan itu termasuk husnul khotimah. Ustaz, saya bekerja di suatu perusahaan mengharuskan tiap minggu safar ke Samarinda. Jadi anak di Balikpapan Sabtu Minggu dan Sabtu Minggu dan Senin, sisanya di Samarinda. 10 hari terakhir Ramadan anak mau iktikaf. Apakah bisa iktikaf di 2 tempat? Jawabannya iktikaf ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan minimal 10 hari 10 malam. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan sehari semalam. Ada yang mengatakan semalam. Dan ada yang mengatakan sesaat. Saya lebih pilih semalam. Maka kalau antum mau pisah-pisah, 2 hari di sini, 2 hari di sana, pindah-pindah, maka insya Allah tidak mengapa. Bagaimana caranya meruqyah air? Jawabannya dibacakan Al-Fatihah atau dibacakan ayat-ayat yang lain dan boleh ditiup. Tapi tiupnya bukan cuh, tapi itu namanya nafas. Dan tidak ada ludahnya, cuman angin tok. Bukan. Dikit lagi ya. Kalau kita mengatakan ke orang kamu nanti kena karma, apakah itu termasuk syirik? Tidak ada karma dalam hukum Islam. Yang ada cuma begini, siapa yang berbuat baik, Pak, dia akan dapat ganjaran baik. Siapa yang berbuat buruk, dia akan dapatkan ganjaran buruk. Bolehkah saya minta istri saya memakai jilbab syar'i meski jilbab tersebut terlihat mencolok di keluarganya atau tempat umum? Jilbab syar'i bukan untuk dipilih, untuk dipakai. Kalau istri antum jilbabnya melilit-melilit di leher, maka suruh dia ganti. Bukan untuk dipilih, bolehkah? Boleh. Memang harus begitu. Tapi kalau istri mau diubah, ini perlu mengubahnya pelan-pelan. Jangan langsung buang ini, pakai ini. Itu susah. Tapi kalau dirayu-rayu, ini pakai ini nanti, ini syar'i, ini begini, kasih tahu dalilnya, insya Allah dia akan terima. Dan jangan terlalu maksa-maksa. Biasanya semakin dipaksa-paksa, justru nanti semakin jauh dia. Tapi semakin lembut memperlakukannya, insya Allah semakin mudah untuk meraih. Pertanyaan terakhir. Dulu saya pernah nadar waktu zaman jahiliyah dan belum mengerti agama dengan bayaran puasa kalau hajat terpenuhi. Dan berlangsung ada 5 kali nadar dengan konteks yang sama. 1 nadar, 2 kali puasa. Anak bayar setelah beberapa tahun. Kemudian bertanya, apa tuh ini? Mungkin maksudnya nadarnya sama tapi belum ada yang di. Siapa yang nanya ini, nanya nanti setelah Isya. Gak paham saya pertanyaan nanti. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu lagi di bulan Syawal. Oh iya. Tetap nanti antum pantau grup. Siapa tahu, saya nggak mendoakan, tapi seandainya ternyata misalnya Ustaz Erwan dibatal kemari, maka minggu depan tetap ada. Tetap dialihkan ke sini. Tapi bila insya Allah ada, maka kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.